Don't wanna let you out my head. Di sini kita belajar bareng ya sambil bantuin aku packing orderan. Jadi, yang pertama ini akan aku bacakan tweet Twitter dari @dearafuru. TikTok adalah feeder apps yang isinya lebih enak untuk dikonsumsi untuk cari viral, bukan tempat yang bisa bangun brand identity yang kuat banget. Makanya bagus banget nih buat marketingin small business kita. TikTok ini ngeumpanin konten soal produk atau jasa kamu dengan syarat 1. Visual yang menarik, dan yang kedua, memakai faktor pengkatrol algoritma. Gunanya ya biar video kita masuk FYP dan bisa di-engage oleh banyak orang. Makin banyak yang lihat berarti makin bagus. Ada juga beberapa formula yang bikin konten kita viral. 1. Pakai lagu yang lagi trending. 2. Ikut challenge yang lagi trending, tapi harus nyambung sama brand kita ya. Yang ketiga, wajib banget good visual. Yang keempat, pesan dari videonya. Dan yang kelima, jangan lupa pakai hashtagnya ya. Kalau kita perhatiin dari brand yang TikToknya viral, mereka itu pakai beberapa teknik. Yang pertama, unboxing video. Yang kedua, packing with me. Yang ketiga, story time perjuangan di balik bikin brand. Yang keempat, bikin tutorial bermanfaat. Dan yang kelima itu adalah fun fact. Sebenarnya kita itu nggak usah bikin video panjang-panjang, cukup 15-30 detik atau mentok-mentok 1 menit juga masih oke, supaya banyak orang yang menonton video kita dan dia itu nggak gampang bosen. Malahan mereka bisa ketagihan scroll dan stay di profil kita, dan diharapkan dengan ini akan ada snowball effect pada konten kita. Untuk yang nanya, Kak, snowball effect itu apa sih? Jadi, konten viral itu pasti kena snowball. Contohnya, konten yang bagus dan edukatif bakal di-share sama 2 orang. Terus, 2 orang tadi bakal nge-share lagi sama followers mereka. Dan kayak gitu terus. Nah, kayak gini nih sosial media bakal bekerja. Terus, jangan lupain lagi, ada basic marketing namanya AIDA. AIDA itu apa sih? Yang pertama ada awareness, yang kedua interest, yang ketiga desire, dan yang terakhir adalah action. Video yang engagementnya tinggi, selain isi kontennya bagus, lucu, atau beda, mereka juga pintar buat bikin kamu masuk ke sequence AIDA mereka. Misalnya, pakai embel-embel, buat yang penasaran lanjut part 2 ya. Atau yang mau beli klik link di bio aku ya. Nah, di sini itu ada unsur attract, interest, desire, sama action. Kalian itu harus memasukkan si fungsi ini ke dalam konten kalian. Dan selanjutnya ada juga tweet dari @doroi. Di sini lebih membahas tentang penjelasan algoritma TikTok tentang konten lama yang tiba-tiba viral alias delayed explosion algorithm. Nih, di sini aku bakal bacain ya. Jadi, kalau kalian bikin konten TikTok yang udah lama dan tahu-tahu ramai view-nya, jangan kaget. TikTok memang punya algoritma khusus yang bikin konten-konten lama bisa naik dan viral. Loh, kok bisa sih? Ya gini aja, pernah nggak di FYP kalian lihat video yang pakai part 1? Terus kalian penasaran kan mana part 2-nya? Tapi pas ngeklik profilnya, kok jauh banget udah di bawah banget gitu loh timeline profilnya. Itu artinya konten lama profil tadi lagi kena delayed explosion algorithm atau bakal aku singkat DEA. DEA ini memungkinkan konten lama untuk naik.
Dan artinya ini mengingatkan pembuat konten untuk tidak sembarangan menghapus konten lamanya. Karena siapa tahu momen viral kita baru ada 3-6 bulan lagi. Jadi buat kalian yang belum pernah FYP, semangat ya. Tapi DA ini sifatnya bisa sangat random, belum ada rumus pastinya. Yang jelas ini itu based on topik yang sedang ramai di lokasi tertentu. Misalnya kita bikin konten soal makanan, terus 4 bulan kemudian baru rame konten soal makanan buat user di Jakarta. Maka konten kita yang lama itu bisa aja di-push sama TikTok ke pengguna di wilayah Jakarta. Ini juga lebih besar peluangnya ketika kita punya account authority yang memang tentang makanan. Nah, apaan lagi sih AA ini? Account Authority atau AA adalah penilaian algoritma TikTok pada sebuah akun. Faktornya ada beberapa. Yang pertama adalah 5 konten pertama di akun kalian itu usahakan harus yang sejenis. Misalnya kita bikin tentang small business kita. Jadi kita itu harus fokus bikin konten tentang small business kita. Atau kalau kalian mau bikin tentang dance, boleh, review hotel, atau travel, makanan, dan lain-lain. Pokoknya usahakan 5 konten pertama kita itu harus sejenis. Karena itu ada juga saran untuk kita yang baru masuk TikTok, kita ini harus rutin bikin konten selama 7-14 hari, supaya si TikTok ini bisa langsung ngasih tahu kalau kita itu akun yang termasuk ke AA seperti apa. Selanjutnya, usahakan 1 HP untuk 1 akun, karena kalau lebih akunnya dianggap akun bisnis dan akan less prioritized untuk di-push, kecuali kalau kita bayar ke TikToknya. Dan yang terakhir, video kita itu harus ditonton sampai selesai. Kalau user nonton konten kita sampai habis, itu dianggap complete view sama TikTok. Ini meningkatkan AA kita, dianggap konten bagus juga nih sama TikToknya. Apalagi kalau bisa bikin di view berkali-kali. Nah, tipsnya itu kita harus bikin loop yang bener-bener tipis banget, biar orang tuh gak sadar kalau dia tuh udah ngulang. Kalian pasti pernah nemuin deh video yang tiba-tiba kayak keputar lagi, keulang-ulang lagi, dan bikin kita gak sadar ternyata kita udah nontonnya berkali-kali. Semoga dari tweet yang aku bacain tadi, kalian bisa dapat info yang baru, dan kalian juga bisa mencatat poin-poin penting, dan mungkin bisa langsung kalian aplikasiin ke konten kalian di TikTok. Atau sekiranya ada saran atau tambahan juga dari kalian yang bisa dibaca oleh teman-teman semua, boleh banget ikut komen di video ini ya, biar kita sama-sama sharing dan sama-sama memberitahu ke orang-orang yang emang lagi butuh banget info ini. Dan yang terakhir, terima kasih untuk teman-teman yang udah support aku sampai sekarang. Aku gak nyangka bisa sampai ke 20.000 subscribers, padahal aku ini jarang banget upload video. Dan aku harap juga dengan ini aku bisa banyak membantu teman-teman untuk memperbesar small business kalian. Semangat ya!